setelah sahur perut nggak begah atau kembung atau mual. FYI punya riwayat dispepsia. Lalu ada satu lagi yang sama tentang sahur, Ustaz. Cara efektif kecilin perut sepanjang bulan Ramadan gimana ya, Ustaz? Maksudnya konsumsi makanan apa untuk sahur dan berbuka? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ini hal yang insya Allah ya, biiznillah itu sangat mudah untuk kita benerin. Yang pertama, tadi kalau ada riwayat dispepsia ya, atau mungkin MAS seperti itulah, mungkin bahasa kita asam lambung, itu salah satu yang Anda perlu konsumsi di waktu sahur adalah air tajin atau air bukan air rendaman beras ya, tapi air tajin ya. Air tajin itu air dari beras yang kita tanak secara apinya kecil, nanti airnya itu kan keluar tuh yang putih-putih tuh. Nah itu diminum ya waktu sahur. Pakai madu dikit boleh, kasih garam sedikit boleh, itu sangat baik dalam menguatkan asam lambung kita atau mungkin lambung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh Anda minum jahe-jahean ya, kelompok jahe-jahean yang panas sifatnya. Biasanya saya tambahkan itu antara jahe sama serai atau mungkin jahe sama lengkuas atau jahe sama apalagi itu ya, kayu manis atau apa yang hangat-hangat saja. Itu bisa dikonsumsi waktu sahur. Tambahkan sedikit dengan madu kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Lalu Anda makan ya, makan seperti biasanya. Nah, makan tadi juga dijaga, jangan sampai banyak makanan-makanan yang mengandung tepung, yang mengandung katakanlah minyak-minyakan biasanya, atau mungkin buah-buahan juga kurang saya sarankan biasanya waktu sahur ya. Terutama buah-buahan yang sifatnya mengandung air tinggi, karena itu bisa menimbulkan katakanlah kembung ya. Jadi kalau mau buah seperti apa? Ya buah yang kira-kira biasa Anda kunyah lebih banyak, seperti apel mungkin ya, atau mungkin pir. Pir agak banyak sih, mungkin alpukat itu bisa airnya nggak terlalu banyak. Itu bisa Anda konsumsi waktu bersahur ya, seperti itu. Makanan-makanan yang sifatnya bisa mengiritasi lambung ya sebaiknya dihindari saja ya, meskipun Anda suka misalkan makanan pedas ya seperti itu. Dan salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak rempahnya. Paling gampang sup. Jadi waktu sahur tuh makan sup ya. Nah, supnya itu bisa Anda perbanyak bumbu-bumbunya ya, kan sup tuh kan isinya bumbunya macam-macam tuh, saya nggak ingat semua ya. Salah satunya biasanya ada kayu manis ya, ada apa tuh namanya, cengkeh ya, ada apalagi itulah seperti itu. Itu biasanya hangat, jadi diminum dalam kondisi atau mungkin dikonsumsi dalam kondisi hangat, ditambahkan dengan nasi sedikit ya, itu sangat baik ya. Tambahkan juga dengan kalau bisa tuh protein itu harus masuk waktu sahur kalau Anda punya riwayat itu apa tuh namanya, MAH atau dispepsia tadi, karena protein itu adalah salah satu bahan pangan yang sangat baik dalam memperlambat rasa lapar dalam perut atau pencernaan kita. Itu ya, seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, dan yang paling penting adalah berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah tenangkan perutku, tenangkan pikiranku, tenangkan emosiku, ya tenangkan lambungku ya Allah, supaya aku bisa tenang berpuasa hari. Itu yang paling penting sebenarnya dari semua yang saya sampaikan tadi, ya, supaya kita tidak bergantung kepada benda, tapi kita bergantungnya pada yang menciptakan benda. Itu yang paling poin utamanya. Ya, nah itu kurang lebih gambarannya. Termasuk juga kalau ada probiotik, boleh Anda konsumsi juga probiotik di waktu sahur tadi, ya seperti itu. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana caranya mengecilkan perut atau mungkin mengurangi lingkar perut atau berat badan, gampang sekali sebenarnya teman-teman sekalian. Yang paling gampang adalah dengan cara mengurangi kalori. Ya, kalori itu apa? Semua produk-produk yang mengandung karbohidrat. Jadi mungkin kalau waktu puasa kayak begini, kalorinya dikurangin. Contoh kalori itu apa? Ya nasi, ya tepung-tepungan, tuh kalori itu. Ya jadi kurangi semua. Terus gantinya apa? Yang diperbanyak adalah protein-proteinnya. Protein diperbanyak, kemudian sayur diperbanyak, kalorinya dikurangi. Tapi intinya begini, kalau mau tahu, bukan kalau mau tahu sih, ini resep sederhananya begini. Yang masuk sama keluar, lebih banyak yang masuk, maka naik berat badan, paham ya? Yang masuk sama keluar, lebih banyak yang masuk, maka naik berat badan. Yang masuk sama keluar, banyakkan yang keluar, turun berat badan. Yang masuk sama keluar sama, maka berat badannya stabil, paham? Ya, seperti itu. Jadi kalau ini sudah dipakai, maka sederhana sekali. Kalau kebutuhan kalori kita sehari 2000 misalkan, terus Anda selama Ramadan misalkan dengan aktivitas kerja segala macam, Anda cuma makan 1500, berarti Anda defisit kalori, berat badan akan turun. Berat badan akan turun, otomatis yang terjadi apa? Tubuh akan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita. Ya, yang di bagian-bagian yang lumpuh itu termasuk di perut juga, itu akan diambil sebagai cadangan energi atau mungkin sebagai bahan bakar. Itu sebenarnya prinsipnya kayak begitu. Jadi kalau bagaimana aplikasi dalam sebuah piringnya gampang aja. Ya misalkan Anda makan nih
berbuka misalkan ya, sudah makan beratnya muncul, ya nasinya kadang-kadang saya nasi itu cuma syarat doang, 1 sendok makan, ya syarat doang, ya supaya nggak ada tetap ada karbonya masuk gitu kan. Untuk saya ya, sesuaikan aja buat Anda. Lalu makan katakanlah ada protein dalam piring itu ada protein. Proteinnya apa? Ya kalau nggak ada daging ikan daging hewan darat, ya pakai tempe juga protein kok sebenarnya, nggak masalah. Bahkan justru lebih bagus ya kalau mau pakai tempe. Mau diapain tempe terserah lah. Ya, mau dibikin bacem boleh, mau diapain boleh, atau mungkin pakai alpukat. Alpukat itu termasuk salah satu sumber protein juga. Ya, nah udah tuh protein, jadi nasi sedikit, karbo sedikit, ada protein, ada sayur. Nah paling gampang itu sayurnya diperbanyak, ya sayur diperbanyak, ada protein, udah pasti turun berat badan tuh. Ya, apalagi Anda punya aktivitas, misalkan, apalagi kalau Anda kerja di Excel kayak begini, misalkan kerja di lantai 25, itu Masya Allah kalau Anda naik tangga. Masya Allah, kalau naik tangga. Ya, naik tangga waktu pagi gitu kan. Oh turunnya banyak tuh Pak, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi turunnya banyak, cuman ya mungkin sampai atas minta minum. Batal puasa setengah hari nanti ya, jangan canda ya, seperti itu. Kalau enggak, itu naik tangga tuh salah satu cara bakar kalori yang sangat-sangat mudah sebenarnya, ya. Kalau bisa mah kalau misalkan sampai lantai 3 bisa Anda naik tangga aja. Itu luar biasa. Kenapa? Ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Puasa atau mungkin puasa itu ya, ketika seseorang berolahraga di waktu puasa, apalagi olahraganya yang berkaitan dengan weight training itu menggunakan beban ya, bukan beban kehidupan ya, beban barbel atau beban tubuh ya. Itu ternyata saya baca gitu kan, menurut kajian para ahli itu ternyata growth hormone yang muncul itu luar biasa besarnya ketika berpuasa. Jadi kalau mungkin puasa ini Anda bisa angkat barbel bangsa 5-10 menit ya, atau mungkin pull up, atau mungkin push up ya, atau plank ya, itu kan pakai badan semua tuh, berat badan semua itu efeknya ke tubuh luar biasa. Sampai dia menimbulkan, kalau bagaimana cara itu ya, salah satunya itu kan supaya otot itu besar ya, supaya otot itu berisi tuh, sampai ada nyeri di situ, nyeri kayak pegel gitu loh. Jadi kalau Anda misalnya angkat barbel gitu kan pegel, itu udah mulai tuh, dia mulai teraktivasi ya. Itu yang saya bisa jelaskan lah dari beberapa buku-buku itu kan. Itu Masya Allah, itu salah satu cara untuk menguatkan fisiknya tubuh kita selama Ramadan. Jadi selama Ramadan ini kalau bisa jangan tinggalkan beban angkatan Anda. Luar biasa kan Masya Allah kan. Karena itu efeknya sangat luar biasa ke tubuh kita. Ya demikian mungkin Mas.